Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat tanggal 1 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 bulan 10 2021. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat berkumpul bersama di Masjid Ami Abdullah ini setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita melaksanakan salat isya berjamaah. Pada kesempatan yang kurang lebih 40 menit ini kita manfaatkan untuk menggali kajian-kajian agama Islam untuk keperluan akidah dan ibadah kita kepada Allah dan untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid menjelaskan tentang min alamatis sa'adah. Dalam kehidupan manusia itu ada tanda-tanda kebahagiaan. Ada tanda kebahagiaan yang bisa dibaca dalam kehidupan manusia. Tidak ada orang yang hidup itu ditanya kecuali ingin bahagia. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Itu keinginan kita semua. Kita ingin berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan orang-orang yang berbahagia dunia akhirat itu terlihat beberapa macam dalam kehidupannya. Yang pertama, kullama zaidun fi ilmi zaidun fi tawadu'ihi wa rahmati. Ini gambaran yang pertama. Orang yang berbahagia dunia akhirat itu setiap ilmunya bertambah, maka bertambahlah tawaduknya dan kasih sayangnya. Berbeda manakala orang memiliki ilmu tapi tidak tercatat sebagai orang berbahagia. Makin banyak ilmu dia kumpulkan, makin sombong kepada orang lain. Makin banyak ilmu dia dapat, makin menampakkan keangkuhan kepada orang lain. Mensekat-sekat persahabatan, persaudaraan di antara sesama. Beda kalau orang berbahagia dunia akhirat. Setiap ilmu yang didapat, kullama zaidun fil ilmi zaidun fit tawadu', akan bertambah ketawaduan, akan bertambah kasih sayang. Al ilmu salasatu ushbur, kata seorang ulama tabi'in Syekh Sya'bi rahimahullah. Ilmu itu 3 jengkal. Faman dakhala fi shibril awal takabbar. Jika dia masuk pada jengkal pertama, maka di sana ada kesombongan. Kesombongan itu terjadi bagi orang yang baru menuntut ilmu. Tapi kesombongan itu tidak terjadi pada orang yang berlama-lama dan banyak sekali waktu dia gunakan untuk menuntut ilmu. Manakala dia masuk fi shibril awal, pada jengkal pertama, takabbar, dia sombong dengan ilmu yang dia miliki. Dia mudahnya
menyatakan salah kepada orang lain yang ada di sana di sini. Dia mengumbar pendapat yang dia baru dapatkan dengan menyatakan kesesatan kepada sesama. Padahal dia bergabung dalam majelis ilmu baru 6 bulan. Baru jengkal pertama. Waman dakhala fi sibrisani, siapa masuk pada jengkal kedua, tawadhu. Jadi 2 kali lipat waktu yang dituntutnya untuk menuntut ilmu yang digunakannya untuk menuntut ilmu. Artinya apa? Waktu yang lebih panjang daripada langkah pertama. Maka di sana mulai ketawaduan. Ilmu itu membisikkan kepada pemiliknya bahwa tidak layak orang berilmu itu sombong. Masuknya ilmu ke dalam setiap jiwa, seyogianya ilmu itu membimbing kita untuk tidak sombong. Karena ilmu itu datang bukan karena kesombongan. Yang sombong itu nafsu. Nafsu yang sombong itu nafsu syaitaniyah, di mana syaitan pertama kali mempopulerkan kesombongan. Kata Imam Syafi'i, 2 jengkal dia menuntut, artinya tambah separuh lebih jauh daripada menuntut pertama. Maka di sana terlihat ketawaduan. Ketawaduan, tidak mau lagi salahkan sana, salahkan sini. Diperdalam ilmunya setiap hari dan setiap kesempatan untuk lebih tawadhu dengan ilmunya itu, lebih merendahkan diri. Dan di sini kelihatan jiwanya terangkat. Allah Ta'ala mengangkat orang yang tawadhu. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, maka diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Tapi siapa yang menyombongkan diri, apapun menjadi alasannya untuk menyombongkan diri, maka direndahkan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'asjudu liman khalaqtat tinah. Allah bertanya kepada iblis. A'asjudu liman khalaqtat tinah? Kenapa iblis kamu tidak mau sujud? Apa bala jawaban iblis dengan penuh kesombongan itu? A'asjudu liman khalaqtat tinah? Apakah aku disuruh sujud kepada orang yang engkau ciptakan daripada tanah? Dia merasa dia diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah. Penciptaannya lebih baik daripada Adam. Karena merasa angkuh, ada kelebihan dalam dirinya, maka disinilah dia sombong. Disinilah dia sombong. Seyogianya yang layak sombong itu malaikat. Karena penghuni surga itu iblis daripada api, malaikat daripada cahaya yang sangat cemerlang. Dan itu penciptaan yang termulia. Malaikat diciptakan daripada cahaya, iblis diciptakan daripada api. Artinya apa? Penciptaan malaikat yang tertinggi. Karena kecenderungan malaikat selama hidupnya sampai hari kiamat tidak mau bangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang malaikat adalah hamba Allah yang selalu menunaikan tugas Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah lalai sedikit pun. Padahal malaikat diciptakan pada penciptaan yang tertinggi, penciptaan yang terbaik. Tapi yang dilihat oleh malaikat adalah perintahnya. Siapa yang memerintahkan untuk sujud kepada Adam? Sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak berpikir lagi siapa yang memerintahkan. Apabila dia sujud kepada Adam, dia merasa kalah selangkah. Karena Adam diciptakan daripada tanah dan dia diciptakan daripada api. Sehingga jawaban yang begitu ketus terhadap Allah, A'asjudu liman khalaqtat tinah? Apakah aku pantas disuruh sujud kepada orang yang engkau ciptakan daripada tanah? Ayat yang lain menjelaskan kenapa iblis tidak mau sujud. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api,
dan Adam diciptakan daripada tanah. Hanya itu alasan yang membuat iblis merasa lebih baik. Aku lebih baik daripada kamu. Jemaah sekalian, kata-kata ini Allah gambarkan dalam Al-Quran adalah perkataan iblis, yang kadang-kadang perkataan ini diucapkan oleh seseorang yang memiliki kesombongan. Kenapa kamu tidak mau tunduk? Aku lebih baik daripadanya. Kami lebih baik daripada mereka itu. Ini bukan ucapan manusia, tapi ucapan syaitan, ucapan iblis pada saat dia menjawab pertanyaan Allah. Kenapa iblis karena mau sujud? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Padahal yang memerintahkan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iblis mengatakan lebih baik bukan tanpa alasan. Dia uraikan alasannya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah. Perbedaan penciptaan itu ada status yang lebih tinggi dianggap, dan dia tidak mau sujud. Sifat-sifat seperti ini yang tertanam di dalam jiwa manusia, sehingga melalaikan manusia untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan jiwa orang yang beriman itu dalam Al-Qur'an. Surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih. Artinya, kalau dalam bahasa kita, orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya, berjalan di muka bumi ini haunan, dengan penuh ketawaduan, tidak sombong berjalan di muka bumi ini. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apabila dicaci maki oleh orang-orang jahil, maka dia menjawabnya pun bukan jawaban yang ketus, dijawabnya dengan keselamatan. Tidak diladeninya perkataan-perkataan orang-orang yang jahil. Dia menghindar agar dia tidak terjebak dalam pemikiran orang-orang yang jahil. Inilah orang yang diakui Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, kullama zaidun bi ilmihi zaidun fi tawadhu'ihi wa rahmati. Orang yang berbahagia itu setiap ilmu bertambah, maka bertambah ketawaduan, hilang kesombongan, dan bertambah kasih sayang. Ini yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat seorang badu yang kurang adabnya kepada Nabi, dia menarik selendang Nabi sampai di leher Nabi itu merah kelihatan. Saking kencangnya selendang itu ditariknya. Sahabat marah dengan perilaku badu ini karena dia tidak beradab, tapi disayangi dan dihormati oleh Nabi. Selendang yang ditariknya dikasihkan oleh Nabi kepada badu itu karena dia mengagumi apa yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepribadian yang luar biasa. Apabila dia berkata, kata Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah, seolah-olah mutiara yang bertebaran keluar dari mulutnya. Artinya tidak ada ucapannya yang tidak menyenangkan pendengaran. Tidak ada ucapan yang tidak membahagiakan pendengaran orang yang berbicara bersamanya. Kata suami Ummu Ma'bad, aku pernah mendengar berita itu adalah kepribadian Rasul yang terakhir. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Ternyata Nabi yang terakhir telah datang. Ummu Ma'bad Al-Huzaiyah menutup tendanya. Kebetulan dia memiliki sebuah tenda yang terletak di Wadi Qudaid. Dia siapkan makanan dan minuman secara gratis bagi musafir yang dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Makkah. Kalau Makkah ke Madinah, singgah di Wadi Qudaid, tendanya Ummu Ma'bad sekitar 150 kilo ukuran perjalanan sekarang. Dari Madinah ke Makkah, singgah di tendanya Ummu Ma'bad Al-Huzaiyah di Wadi Qudaid 300 kilo ukuran sekarang. Adakah lagi tenda itu hari ini? Tenda itu hari ini berubah dengan rumah makan Yaman
yang menyiapkan paha kambing bakar saling enakan. Jamaah rahimakumullah, dia berkhidmat kepada orang yang lewat. Tapi kagum dia melihat Nabi Muhammad SAW. Ucapan, akhlak dan kesantunan Nabi tidak bisa dia lukiskan. Akhirnya dia mengejar Nabi ke Madinah dan masuk Islam di Madinah. Perilaku seperti ini juga yang Nabi tampilkan kepada orang-orang Taif. 3 tahun sebelum Nabi hijrah, Nabi mendakwahi Taif. Bismillah. 900 kilo, 600 kilo kalau tidak salah dari Makkah. Taif jarang didatangi oleh para mu'tamirin dan mu'tamirat. Kalau ke sana biaya tersendiri. Di sana adalah daerah yang sangat subur. Buah-buah dari Makkah, Madinah disuplai banyak dari Taif. Sampai suatu hari kami buka di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Kami memakan kurma yang datang dari petani asli dari kota Taif. Dibagikannya kepada orang-orang yang berbuka di Masjidil Haram. Namun Nabi mendakwahi Taif dengan niat diterima. Tapi yang terjadi diusir, dilempari dengan batu-batu. Sekujur tubuh Nabi berdarah. Malaikat Jibril tidak pernah marah seumur hidupnya. Hari itu Jibril menampakkan kemarahan. Apa kata Jibril? Jika engkau mengizinkan wahai Muhammad, aku angkat ini Jabal Kubis ini. Aku lemparkan ke orang Taif itu, mereka terhimpit gunung dan mereka mati. Wajar mereka mati karena mereka menghinamu, menghina utusan Allah Subhanahu wa taala. Tampil kesabaran dan ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, jangan lakukan itu, malaikat Jibril. Jika mereka tidak beriman, yang masih kuharap untuk beriman adalah lahir nanti anak-anak dan cucu-cucu mereka yang percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan tidak menyekutukan Allah, seperti nenek moyang mereka yang hari ini menyembah Lata, sebuah berhala terbesar di tengah kota Taif, disembah oleh kaum Bani Saqif setiap hari. Hari ini mereka membenciku. Satu saat aku berharap kepada Allah, anak cucu mereka beriman kepada Allah. Harapan dan doa Nabi yang Nabi panjatkan 3 tahun sebelum hijrah terwujud pada saat 11 tahun lamanya Nabi menanti itu. Tahun ke-8 Hijriah, orang Taif berbondong-bondong masuk Islam. Berbondong-bondong masuk Islam. Bukan anak cucu yang Nabi ceritakan itu akan masuk Islam, tapi mereka yang ikut melempar Nabi dengan batu pun dapat hidayah. Mereka masuk Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Alangkah gembiranya Nabi dulu yang memusuhi, hatinya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan orang Allah kehendaki. Allah memberikan hidayah orang Allah kehendaki. Di tengah sukacitanya Rasul mendengar laporan orang-orang Taif masuk Islam, ada permintaan dari penduduk Taif. Permintaan yang maksud menurut Nabi menyangkut tentang keimanan dan akidah. Ya Rasulullah, sebelum Islam kami punya berhala yang kami sembah di kota Taif, berhala yang sangat besar. Nama berhala itu adalah Lata. Hari ini kami tidak menyembahnya lagi, karena kami sudah menyembah Allah dan kami percaya bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kami meminta agar berhala Lata itu jangan dibongkar selama 3 tahun. Mungkin sebuah kenangan dulu, inilah kebodohan yang mereka lakukan. Berhala yang nyengir-nyengir seumur hidup. Berhala yang merangut seumur hidup. Tidak bisa bergeser kalau tidak digeser. Tidak bisa makan dan tidak bisa ngasih makan. Mereka ingin mengenang itu. Jangan dibongkar wahai Rasul. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Manakala berbicara tentang akidah, maka Nabi tegas luar biasa. Tidak, kata Nabi. Berhala itu akan kita bongkar saat ini.
Kalau 1 tahun ya Rasul jangan dibongkar boleh? Tidak, kata Nabi. Kalau 1 bulan saja? Tidak. Maka utusan dari Taif menyuruh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, utuslah sahabatmu ke Taif dengan misi pembongkaran berhala di Taif. Jamaah sekalian rahimakumullah, tahun itu memang tahun hancurnya berhala-berhala. Tahun ke-8 Hijriah, Fathu Makkah. Sebelum orang Taif berbondong-bondong masuk Islam, Nabi berangkat dari Madinah ke Makkah dengan bala tentara yang luar biasa banyak. Sampai dulu yang memusuhi Nabi bersembunyi di gunung-gunung, bersembunyi di pantai-pantai. Mereka mengira datangnya Nabi dengan kekuatan yang luar biasa akan membunuh mereka itu. Tapi Islam datang yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perdamaian yang luar biasa. Nabi tidak membunuh, Nabi mengajak bergabung, silahkan kalian masuk dalam pemerintahan yang dibangun oleh Islam. Tidak perlu lari-lari, tidak perlu bersembunyi. Tapi satu, kalau dihadapkan Nabi dengan akidah, 360 berhala yang ada di sekeliling Baitullah itu masih ada. Dalam riwayat yang sahih, Nabi mengajak sahabatnya untuk menghancurkan berhala-berhala itu satu persatu. Dan setiap berhala itu dihancurkan, Nabi membaca satu ayat, "Idza ja'al haqqo wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Hancurkan lagi satu berhala yang berikutnya, "Idza al haqqo wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Hancurkan lagi berhala, sehingga 360 berhala habis dihancurkan pada tahun ke-8 Hijriah. Ini cerita yang sahih. Artinya ada cerita yang fiktif. Berhala itu hancur pada 12 Rabiul Awal sejak Nabi dilahirkan. Kita mencari dasar itu tidak pernah ketemu. Ceritanya sangat populer di tengah masyarakat. Berhala hancur sendiri waktu Nabi lahir. Ternyata di waktu Nabi datang ke Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, setelah 8 tahun di Madinah hijrah, baru berhala-berhala itu dihancurkan. Ini kepribadian Nabi, lembut dalam dakwahnya. Apabila berbicara tentang akidah dia tegas. Sebagaimana Nabi menolak permintaan orang-orang Taif agar menjadi kenangan mereka, mengenang kebodohan mereka masa lalu. Inilah yang kami anggap sebagai Tuhan yang tidak bisa bergeser kalau tidak digeser. Tapi Nabi ingin musnahkan itu semua agar akidah sahabat itu murni. Jamaah rahimakumullah, seseorang yang beruntung dan berbahagia, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, wa kullama zaidun fi amalihi zaidun fi khawfihi wa hazarah. Manakala bertambah ibadahnya, maka bertambah pula lah rasa takutnya kepada Allah dan kehati-hatiannya dalam beribadah. Seorang yang makin banyak ibadahnya, bertambah rasa takutnya. Berbeda manakala seseorang bukan menjadi orang yang beruntung, baru 2-3 minggu bisa sholat, maka dia sudah kecuap-kecuap ke sana ke sini, seolah-olah dia tidak memiliki dosa, dan seolah surga hanya milik pribadinya dan golongannya. Padahal sholatnya belum sebulan. Orang yang berbahagia, ibadahnya bertambah, kehati-hatiannya bertambah, ketakutannya bertambah. Takut apa, Pak jemaah sekalian? Takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Aun rahimahullah berkata, janganlah kita berbangga dengan ibadah kita, karena kita tidak pernah mengerti ibadah itu diterima atau ditolak. Jangan kita berbangga dengan dosa dan kesalahan kita, karena kita tidak pernah mengerti dosa itu diampuni atau tidak. Dosa itu diampuni atau tidak. Para jamaah sekalian rahimakumullah, seorang yang berbahagia makin bertambah ketaatan, makin bertambah kehati-hatian. Amal dari amal yang dia kerjakan, dibersihkannya daripada segala bentuk ibadah yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Itu kehati-hatiannya. Dia rela untuk tidak menambah ibadah kalau ibadah yang akan dilaksanakan sebagai tambahan adalah ibadah yang mereka ragukan dari mana sumber ibadah itu.
Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, iqtisadu bis sunnah khairun min ijtihad bil bidah. Sedikit tapi sunnah lebih mulia daripada berbulan-bulan, bertahun-tahun tapi tidak merupakan perintah dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukupkan ibadah yang kita kerjakan sebagai ibadah yang dipraktekkan oleh para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullama zaidun fi umurihi naqasa fi hirsihi. Orang yang berbahagia, beruntung itu manakala umurnya bertambah tua, maka berkuranglah rasa kerakusannya terhadap dunia. Orang tua yang masih rakus, ini adalah manusia yang terburuk. Umur bertambah, istilah orang di Banjar, sudah bau tanah. Pada bertaan kita bau tanah. Kematian itu kada melihat jumlah umur. Dan malakal maut pun tidak pernah bertanya, umur ente berapa sebelum dicabut, tidak pernah. Sehingga kematian itu terjadi, umur 28 mati, umur 82 mati, umur 71 mati, umur 17 mati. Nah, jamaah sekalian, seorang yang beruntung, yang berbahagia, manakala umurnya bertambah, maka berkuranglah kerakusannya terhadap dunia. Dua orang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi menyebutkan dua orang ini A'rabiyan. A'rabiyan itu khusus pada apa? Pada penempatan satu suku kabilah yang ada di pedalaman Saudi. A'rabi ini pindahnya, tempatnya berpindah-pindah. Tapi dia Muslim. Dia sering bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang to the point, sesuai dengan keadaan SDM-nya yang pas-pasan. Dua orang laki-laki ini datang kepada Nabi. Ja'a rajulanil a'rabiyani, datang dua orang laki-laki dari desa. Salah satu berkata, apa? Wahai Rasul, ayyun nasu khair. Yang satu berkata, ya Rasulullah, ayyul amalul khair. Coba lihat pertanyaannya, Pak. Yang satu, wahai Rasul, manusia terbaik itu kayak apa? Yang satu bertanya, amal terbaik itu kayak apa? Ini SDM-nya pas-pasan, orang tinggal di desa datang bertemu Nabi Muhammad SAW. Banyak kita yang tinggal di desa kemudian datang kepada para ulama. Justru yang dicanakan bukan hidup yang baik, bukan manusia yang baik, tapi mereka datang dengan menyerahkan telapak tangannya. Guru, lihat ya kan pengulunnya, adakah ciri pemadu, ujar di tahunnya. Tidak seperti Arabian. Dua orang Arabi yang pas-pasan ilmunya, mereka datang tidak melihatkan telapak tangan. Ya Rasul, manusia yang baik itu kayak apa? Kata yang saikungnya, ibadah yang terbaik kayak apa? Nabi SAW katakan, manusia yang terbaik, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umurnya bertambah tua, amalnya bertambah baik. Itu manusia yang terbaik. Kalau Nabi mengeluarkan 14 abad hadis ini kepada seorang Arabi, manusia yang terbaik adalah manusia yang umurnya bertambah tapi perbuatannya bertambah baik. Artinya ada manusia yang umurnya bertambah tapi perbuatannya bertambah buruk, dan ini manusia yang paling jelek. Umur tidak membatasinya untuk terus bermaksiat. Ada ukuran biasanya. Ada ukuran di tengah kehidupan masyarakat kita. Apabila sudah berumur 40 tahun, amunnya hendak baik, bagus baiknya. Amunnya kada hendak baik, dasar kada hendak baik sampai mati. Belum tentu. Artinya ukuran ini tidak didukung oleh hadis yang sahih. Karena tidak sedikit orang yang di usia renta, di tubuh yang sudah sepuh, tadi penuh dengan kemaksiatan masa lalu, umurnya sudah menginjak angka 8,
ditimpa oleh penyakit yang parah sehingga dia tidak bisa bangun. Bangun dibangunkan, duduk didudukkan oleh anak dan istrinya. Makanan disuapi, BAB diatur oleh anak dan istri. Tapi waktu itu datanglah kesadaran. Ya Allah ya Rabb, tiada hari yang hamba lewati dalam kehidupan ini kecuali kemaksiatan yang banyak. Terimalah hari ini kesempatan hamba untuk bertaubat, sekalipun di penghujung usia hamba, sekalipun hamba dalam keadaan tidak bisa apa-apa lagi. Bapak Ibu, apakah Allah dendam seperti itu? Allah adalah tidak pernah dendam. Allah tidak pernah mengungkit-ungkit pemberian. Kalau kita ada orang mereka itu jahat on kita sekian lama, mungkin kita acuhkan. Hanya Raja Hikam datang, hanya Raja hendak sadar. Tidak, Allah terima. Al-ana wa qad asal qabla wa kunta minal mufsidin. Jawaban Allah kepada Fir'aun di waktu Fir'aun hendak bertaubat. Tapi taubat Fir'aun datang terlambat. Pada saat dia kritis, sudah dekat dengan kematian, baru dia mau bertaubat. Allah katakan kepada Fir'aun, Fir'aun, hanya Raja hendak bertaubat. Kamu dulu melakukan kerusakan-kerusakan yang besar. Coba rahimakumullah. Perhitungan amal kita, tambah sedikitlah waktunya lah. Perhitungan amal kita adalah dihitung di waktu kita terakhir. Jadi amal kita dihitung itu pada saat terakhir. Sehari aja kita bertaubat dan kita diterima taubat kita, kemudian mati, kemungkinan besar kita akan mendapatkan surga. Dan itu terjadi pada saat perilaku sahabat masa lalu. Usairim bin Ash'al, salah seorang sahabat Nabi yang umurnya sangat singkat dalam Islam. Hanya beberapa hari setelah dia masuk Islam, dia terbunuh dalam peperangan. Karena umur dalam Islam itu dihitung pada saat orang itu masuk Islam. Kafir melakukan strategi untuk menghancurkan Islam luar biasa. Hidayah datang kepada Nabi, minta diislamkan oleh Rasulullah SAW. Dan waktu itu panggilan berperang, Nabi berkata kepada Usairim bin Ash'al, tinggallah kamu di rumahmu, jagalah dirimu baik-baik. Kamu mu'alaf, tidak dibenarkan untuk ikut berperang. Kami akan berperang. Apa jawabannya kepada Nabi? Ya Rasul, justru saya masuk Islam ingin berperang. Izinkan saya, Rasul. Diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi mengizinkannya, dia berperang dengan ketangkasan yang tidak diragukan. Tapi malakal maut keburu menjemput nyawanya dan terbunuh dia pada dalam keadaan syahid. Beberapa jam waktunya setelah dia masuk Islam, sehingga tercatat dalam sejarah orang masuk surga yang kada pernah wudu dan sholat seumur hidup adalah Usairim bin Ash'al, karena umurnya beberapa saat setelah itu. Tapi kita jangan diambil yang kada sholat masuk surganya. Proses kejadiannya, rekonstruksinya nang perlu kita lihati. Kayak pegarang Usairim itu jadi masuk surga, kada sempat sholat seumur hidup, memang tidak sempat melewati waktu sholat. Setelah dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat, dia panggul senjata dan berperang dan terbunuh di medan perang. Artinya apa yang kita ambil sebelum mulut tutup, bapak-bapak, ibu-ibu? Allah menghargai kebaikan kita sekalipun sedikit. Dan di akhir kehidupan, asal jangan terlambat. Itu aja kuncinya. Asal jangan terlambat. Terlambat taubat itu ditolak kapan terlambatnya? Pada saat napas sampai ke tenggorokan. Kaki masih bisa bergerak. Lambung masih kembung kempes, artinya oksigen masih masuk ke dalam tubuh kita. Sekalipun dia berkata terbata-bata, tangan masih dia mampu gerakan. Jika dia bertaubat pada saat itu, taubatnya diterima oleh Allah, belum terlambat. Tapi pada saat napas sudah mulai naik, lambung tidak kembung kempis lagi, tinggal katak-katak di tenggorokan napasnya, pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan untuk menjadi manusia terbaik. Amal yang terbaik itu apa wahai Rasul? Kata yang satu, maka Nabi mengatakan, antufariqu minad dunya walisanuka ratabun bizikrillah. Pada saat kamu berpisah dengan dunia nanti, lidahmu basah. Untuk apa? Berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir adalah kalimat terakhir yang kita ucapkan di hadapan Allah. Sebagai satu pernyataan, tidak ada Tuhan
yang disembah kecuali Allah. Ini juga yang diucapkan bagi orang yang bukan Islam kemudian masuk Islam sebagai satu pernyataan pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan. Dan Allah minta kalimat ini diucapkan menjelang kematian, dan ini tanda husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.